Emosi itu menguasai sebagian besar dari kehidupan manusia. Ada ahli mengatakan bahwa emosi itu pengaruhnya itu 88% dari kehidupan manusia. Tentunya dengan spiritual ini, sementara logika itu hanya 12%. Orang yang tadi ya, yang logikanya tinggi tetapi emosinya rendah, maka dia akan menjadi orang yang hancur. Sebuah teknik ya untuk pengembangan diri yang disebut dengan SEFT, SEFT, yaitu spiritual, emosional, kemudian freedom teknik. Jadi bagaimana teknik pembebasan diri kita untuk menjadi manusia yang mempunyai spiritualitas yang tinggi, juga mempunyai tingkat emosional yang tinggi, sehingga kita bisa mengelola diri kita, sehingga memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia, khususnya sesama kaum muslimin. Ada seorang anak mahasiswa yang sangat cerdas, jenius, mata kuliahnya itu rata-rata A, jadi mungkin IP-nya itu sampai kepada 4,0. Suatu ketika ada seorang dosen yang memberi nilai B. Jadi orang yang terbiasa dengan sesuatu, kemudian dia itu tidak siap menerima perbedaan, maka akan muncul goncangan dalam jiwanya. Maka anak ini sangat marah dan mengambil pistol, ditembaklah dosennya itu. Padahal orang ini merupakan anak yang masyarakat sekitarnya berharap menjadi anak yang hebat, yang mampu mengubah dunia dengan kecerdasannya. Tapi gara-gara faktor emosi yang tak terkendali, membalikkan keadaan. Anak tersebut akhirnya dipenjara. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Masalah emosi. Jadi emosi ini merupakan hal yang dalam satu detik bisa berbalik. Kaisar dari Mongolia yang bernama Genghis Khan, dalam perjalanan senantiasa ditemani. Ini burung yang terlatih, sangat setia kepada Genghis Khan. Suatu ketika Genghis Khan ini haus dan mengambil wadah untuk minum ke sebuah sungai. Ketika mengambil air, sebelum sampai diminum, maka elangnya itu menyambar wadah itu sampai tumpah. Ambil lagi, kemudian yang kedua mau diminum, disambar lagi oleh sang elang. Mulai muncul amarahnya. Maka yang ketiga disiapkan pedang. Ketika mau minum, mau sambar, ditebaslah burung elang tersebut sampai mati. Maka puaslah Genghis Khan, seorang raja besar, masa kalah kepada seekor burung elang. Setelah itu dia terus mengambil wadahnya, mau ambil air. Setelah dilihat ke dalam air, ada bangkai ular berbisa di situ yang beracun. Maka sadarlah Genghis Khan, ternyata elang tadi berusaha menyelamatkan dirinya karena emosional, maka keadaan menjadi berbalik. Inilah ketika emosi sudah tidak bisa dikendalikan, maka hal-hal yang tidak logis itu akan terjadi. Inilah bahwa emosi itu ternyata mendatangkan kekuatan setan. Apa bedanya surga dan neraka? Apa jawaban sang guru ini? Maka dengan nada agak sombong mengatakan, wah, kamu ini tidak layak bertanya seperti itu. Maka marahlah sang samurai, marah dengan semarah-marahnya. Wahai Tuan, saya mendengar Anda orang bijaksana, tetapi mengapa Anda mengatakan hal yang melecehkan saya, tidak menghargai saya? Marah. Apa kata sang guru? Wahai Tuan, itulah neraka. Jadi kamu tadi masuk ke dunia neraka begitu. Maka sadarlah sang samurai. Oh iya, kemudian dia redah emosinya, tenang. Terima kasih guru, Anda telah mengingatkan saya. Apa kata sang guru? Itulah surga. Surga dan neraka itu sebenarnya sudah bisa diciptakan. Kadang-kadang peristiwanya sama, tapi ada orang memaknai surga, ada orang yang memaknai neraka. Orang-orang ikut pengajian itu salah satunya ciri pendengar yang baik. Sebab banyak orang tidak tahan untuk bisa mendengarkan, Pak. Tidak mudah. Bahkan kan diejek yang ikut pengajian ya. Karena dia tidak tahan ikut pengajian ya, tidak tahan ikut pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Alhamdulillah, salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, kita oleh Allah dimudahkan melaksanakan segala bentuk ibadah dan dimudahkan kita dalam melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita dapat melaksanakan solat maghrib berjamaah yang tidak sembarang orang bisa melaksanakannya. Dan nanti dilanjutkan dan ntar lagi akan dilanjutkan dengan kajian keislaman yang akan disampaikan oleh Ustadz Abed Gani SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian rahimakumullah. Jamaah Masjid Nur Muhammad, jamaah pengajian PCM Kota yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di petang hari ini kita alhamdulillah berada di bulan Sya'ban yang insyaallah tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, kekuatan fisik kita, kekuatan mental kita, semangat kita, kesungguhan kita, keikhlasan kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah yang menyeluruh, bukan hanya berlapar-lapar saja, tapi juga bagaimana ibadah hati kita, sehingga Ramadan kita nanti mudah-mudahan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada kali ini adalah tentang kekuatan emosi. Tidak jauh tidak jauh dari masalah-masalah seputar ini pembahasan saya dalam rangka untuk pengembangan diri kita. Karena memang kekuatan utama manusia itu yang Allah berikan adalah kekuatan pada dirinya, pada jiwanya. Ketika seseorang itu mengenal dirinya, maka insya Allah dia mampu untuk meningkatkan potensinya, memberikan kemanfaatan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, dan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu perjalanan ke dalam diri itu memang yang harus pertama kita lakukan. Sebelum kita meluaskan kepada dunia luar, mari kita masuk ke dalam diri kita, karena mengenal diri ini merupakan hal yang sangat urgen bagi kita untuk melangkahkan kaki kita sebagai Abdullah dan sebagai juga Khalifatullah fil ardi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan? Maka mengkaji diri ini, kekuatan diri kita ini merupakan sesuatu yang mungkin menjadi program kita, sehingga ada sebuah teknik ya untuk pengembangan diri yang disebut dengan SAFT, SAFT, yaitu spiritual, emosional, kemudian freedom teknik. Jadi bagaimana teknik pembebasan diri kita untuk menjadi manusia yang mempunyai spiritualitas yang tinggi, juga mempunyai tingkat emosional yang tinggi, sehingga kita bisa mengelola diri kita, sehingga memberikan kemanfaatan kepada sesama umat, sesama manusia, khususnya sesama kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, saya awali tentang masalah emosi ini dari beberapa kisah yang mungkin
menjadi inspirasi bagi kita. Kisah ini dari berbagai negara, salah satunya dari Amerika Serikat. Ada seorang anak mahasiswa yang sangat cerdas, jenius. Dia nilai mata kuliahnya itu rata-rata A. Jadi mungkin IP-nya itu sampai kepada 4,0. Suatu ketika ada seorang dosen yang memberi nilai B. Jadi orang yang terbiasa dengan sesuatu, kemudian dia itu tidak siap menerima perbedaan, maka akan muncul goncangan dalam jiwanya. Maka anak ini sangat marah dan mengambil pistol. Ditembaklah dosennya itu. Padahal orang ini merupakan anak yang masyarakat sekitarnya berharap menjadi anak yang hebat, yang mampu mengubah dunia dengan kecerdasannya. Tapi gara-gara faktor emosi yang tak terkendali, membalikkan keadaan. Anak tersebut akhirnya dipenjara. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Masalah emosi. Jadi emosi ini merupakan hal yang dalam 1 detik bisa berbalik. Oleh karena itu, mengenali emosi ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Ada juga kisah dari zaman kuno, yaitu seorang kaisar dari Mongolia yang bernama Genghis Khan. Nah, Genghis Khan ini punya kebiasaan melakukan perjalanan, penaklukan, dan dia didampingi oleh seekor burung elang. Jadi dengan pasukannya dia ada burung elang di pundaknya. Dalam perjalanan senantiasa ditemani. Ini burung yang terlatih, dia sangat setia kepada Genghis Khan. Suatu ketika Genghis Khan ini saya ambil dari kisah dari Dr. Fakhruddin Faiz, ya, seorang dosen di Yogyakarta. Beliau punya keahlian dalam bidang-bidang pengembangan diri. Ternyata Genghis Khan ini haus dan mengambil wadah untuk minum ke sebuah sungai. Ketika mengambil air, kemudian sebelum sampai diminum, maka elangnya itu menyambar wadah itu sampai tumpah. Nah, Genghis Khan terkejut, dan dia mungkin memaklumi, ada apa ini? Ambil lagi. Kemudian yang kedua mau diminum, disambar lagi oleh sang elang. Heran Genghis Khan, mulai muncul amarahnya. Maka yang ketiga disiapkan pedang. Ambil, ketika mau minum, mau sambar, ditebaslah burung elang tersebut sampai mati. Maka puaslah Genghis Khan, seorang raja besar, masa kalah kepada seekor burung elang. Ternyata setelah itu dia terus mengambil wadahnya, mau ambil air. Setelah dilihat ke dalam air, ada bangkai ular berbisa di situ yang beracun. Maka sadarlah Genghis Khan, ternyata elang tadi berusaha menyelamatkan dirinya. Karena emosional, maka keadaan menjadi berbalik. Nah, inilah ketika emosi sudah tidak bisa dikendalikan, maka hal-hal yang tidak logis itu akan terjadi. Demikian pula kisah yang sangat terkenal ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah. Suatu ketika beliau tiba-tiba ada orang memaki beliau, kemudian beliau tidak menanggapi, maka Rasulullah tersenyum. Lama-lama ketika terus dimaki, dicaci maki, ketika mulai nampak emosi muncul, membalasnya Rasulullah meninggalkannya. Kenapa? Inilah bahwa emosi itu ternyata mendatangkan kekuatan setan. Dan yang terakhir kisah dari Jepang. Ada seorang samurai yang sudah sangat ahli, kemudian ingin mencari guru, mencari orang bijak. Maka kemudian dia mendengar berita di suatu tempat ada orang yang sangat bijaksana. Maka sampai di sana menyapa sang samurai ini, "Wahai Tuan, saya ingin berguru kepada Anda. Saya ingin bertanya, apa bedanya surga dan neraka?" katanya itu. Apa jawaban sang guru ini? Maka dengan nada agak sombong mengatakan, "Wah, kamu ini ndak layak bertanya seperti itu. Kamu ini katakanlah preman saja bertanya begitu." Maka marahlah sang samurai.
marah dengan semarah-marahnya, "Wahai Tuhan, saya mendengar Anda orang bijaksana, tetapi mengapa Anda mengatakan hal yang melecehkan saya, tidak menghargai saya?" Marah. Apa kata sang guru? "Wahai Tuhan, itulah neraka. Itulah neraka. Jadi kamu tadi masuk ke dunia neraka begitu, kemarahanmu tadi." Maka sadarlah sang samurai, "Oh iya, aduh, betul begitu." Ternyata kemudian dia redah emosinya, tenang, "Terima kasih guru, Anda telah mengingatkan saya." Apa kata sang guru? "Itulah surga. Dengan ketenanganmu, dengan kedamaianmu, maka suasana surga ada pada dirimu." Artinya apa? Surga dan neraka itu sebenarnya di samping nanti yang akan kita dunia akhirat, di dunia ini sudah bisa diciptakan surga dan neraka. Kadang-kadang peristiwanya sama, tapi ada orang memaknai surga, ada orang yang memaknai neraka. Jadi sangat mudah dibolak-balikkan kondisinya. Maka suasana surgawi kita itu memang ada pada rasa kita. Saya pernah mendengar Prabu Siliwangi berkata kepada Raden Kian Santang di dalam film itu, apa kata beliau? "Wahai anakku, sesungguhnya kekuatan yang paling hebat di dunia adalah kekuatan rasa." Kekuatan rasa, artinya emosi dan spiritual. Itulah kekuatan manusia yang paling hebat. Maka mendalami dunia emosi ini merupakan hal penting bagi kita, apalagi kita ini menjadi manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Maka kekuatan emosi ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, itulah diantara beberapa kisah yang menjadi dasar dalam pembahasan kita kali ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita masuk ke dalam materinya. Ini saya ambil dari beberapa literatur yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada saya pribadi dan hadirin sekalian. Kecerdasan emosi ini mempunyai arti orang yang mampu mengenali dan memahami emosi dirinya, mampu mengenali dan memahami emosi dirinya dan orang lain, bisa menggunakannya secara tepat pada waktu yang tepat, bisa menggunakannya secara pas pada waktu yang tepat. Ini orang yang mempunyai kecerdasan emosi. Nah, orang-orang yang tidak mampu menggunakan emosinya dengan baik, ya, itu disebut dengan orang-orang yang egois. Salah satunya, egois itu orang yang saya menang dia kalah, ini egois. Saya untung dia rugi, ini orang egois. Yang penting untuk saya, itu orang egois. Sebaliknya, kalau dia itu berbuat baik kepada orang walaupun dirinya rugi, yang penting orang untung, itu namanya aldrois. Nah, lawan dari egois. Jadi kalau egois itu yang penting saya untung, saya tidak peduli orang lain yang rugi, itu orang egois. Kemudian sebaliknya, dia seperti lilin, dia berkorban, yang penting orang lain bahagia, saya hancur tidak apa-apa. Nah, ini namanya orang yang aldrois. Orang-orang yang punya kecerdasan emosi tidak kedua-duanya, dia untung, orang lain juga untung. Ya, dalam bahasanya Stephen Covey dikatakan win-win solution, solusi menang sama menang. Jadi memenangkan orang lain sekaligus juga memenangkan dirinya sendiri. Orang lain itu dianggap sebagai keluarga besar yang bisa diberikan manfaat dan sekaligus dia juga bisa bermanfaat. Maka inilah diantara makna dari kecerdasan emosi. Jadi saya ulangi bahwa orang yang mempunyai kecerdasan emosi itu orang yang mampu mengenali emosi dirinya, kemudian mampu mengelolanya, dan juga bisa mengenali emosi orang lain dan mampu mengelolanya. Inilah orang yang mempunyai kecerdasan emosi. Ini sangat diperlukan dalam hubungan sosial di antara kita. Dan ini kita lakukan, kita terima, kita dapatkan sehari-hari. Karena kita setiap hari bersama dengan manusia, bersama keluarga kita. Disitulah nampak emosi kita itu yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Maka tanyakanlah kepada keluarga kita, kalau kita ingin memperbaiki, bagaimana karakter kita yang baik bisa kita kembangkan, bagaimana karakter kita yang buruk bisa kita tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, menurut Bapak Dr. Fakhruddin Faiz dikatakan bahwa
masalah emosi ini di dalam otak kita itu ada 3 bagian. Ini dalam tinjauan ilmu neuroscience ya, ilmu tentang otak. Yang pertama adalah bagian depan. Bagian depan ini yang besar itu namanya neokorteks. Neokorteks ini merupakan bagian otak untuk berpikir, menganalisa, itu di neokorteks. Nah, neokorteks ini mendapatkan informasi dari panca indera. Jadi kita melihat, kita mendengar, maka itu informasi masuk ke otak kita. Namanya neokorteks. Kemudian di bagian yang lebih dalam itu namanya sistem limbik. Sistem limbik ini di bagian lebih dalam yang punya fungsi emosi. Fungsi emosi itu namanya sistem limbik. Kemudian di bagian bawah itu disebut dengan reptilian kompleks, akal otak reptil. Jadi sama dengan reptil atau seperti binatang itu, yang di situ punya kemauan untuk makan, untuk minum, kan sama dengan binatang itu. Makan, minum, bertahan hidup, ya. Kemudian seksual itu di otak reptil. Maka manusia ketika hanya otak reptilnya yang dikembangkan, yaitu sehari-harinya cari makan, bisa tidur, bisa berkeluarga, itu saja yang dipikirkan. Dia tidak mengembangkan emosinya, dia tidak mengembangkan intelektualnya. Maka kita sebagai manusia yang Allah berikan akal pada kita, maka kita gunakan otak depan itu neokorteks dengan baik. Kemudian otak tengahnya itu yang disebut dengan sistem limbik kita gunakan dengan baik, dan otak reptilnya juga kita manfaatkan dengan seoptimal mungkin, sehingga kita menjadi manusia yang disebut dengan insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Jadi bisa mengkolaborasikan antara otak depan, otak tengah dan otak bawah. Ini menurut Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang apa perbedaan IQ dengan EQ ini? Jadi kalau IQ itu kan ada pada otak depan, neokorteks. Sedang EQ itu ada pada otak tengah, yaitu sistem limbik. Nah, IQ ini bisa dites dengan tes IQ yang cenderung konstan. Jadi seorang itu ketika dites oleh psikolog misalnya, itu ditemukan ini IQ-nya 110 misalnya. Ya sekitar itu sudah, tidak jauh-jauh dari situ terus. Tetapi untuk emosi ini sangat dinamis. Sangat dinamis. Bisa hebat, bisa juga turun mendadak. Ini kalau emosi. Jadi bisa menjadi emosi yang positif, tapi pada saat yang tidak jauh, tidak lama bisa berbalik. Bagaimana dia itu memaknai kehidupan. Tentunya orang yang emosinya itu bisa baik, itu kalau tingkat spiritualitasnya tinggi. Jadi tingkat spiritual itu bagaimana hubungan dia dengan Allah itu semakin kuat, maka emosinya juga akan semakin baik. Dan intelektualnya juga akan mengikuti. Karena sumber dari spiritual, sumber dari emosional itu adalah akal, informasi. Jadi semakin banyak informasi yang diserap, ilmu, kemudian dimaknai dengan baik dengan emosinya, maka insya Allah nanti akan bisa berkembang dengan lebih mendalam melalui tingkat spiritualitas yang tinggi. Hadirin rahimakumullah, ternyata dari fakta mengatakan bahwa emosi itu menguasai sebagian besar dari kehidupan manusia. Ada ahli mengatakan bahwa emosi itu pengaruhnya itu 88% dari kehidupan manusia. Tentunya dengan spiritual ini, sementara logika itu hanya 12%. Jadi banyak orang yang tadi ya, yang logikanya tinggi tetapi emosinya rendah, maka dia akan menjadi orang yang hancur. Ya. Tetapi orang yang logikanya biasa tapi tingkat emosinya bagus, maka logikanya itu akan diperbaiki. Banyak orang yang mungkin tidak pinter, tetapi dia mampu mengelola dirinya dengan baik, lama-lama dia bisa menjadi pinter. Banyak orang-orang yang waktu sekolah mungkin nakal macam-macam, ternyata ketika dia besar, dia bisa memaknai kehidupan, ternyata menjadi orang yang lebih memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mari kita lihat apa saja ciri-ciri orang yang mempunyai emosi yang rendah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kalaupun pernah, karena emosi dinamis bisa naik turun, mungkin ketika turun kita sadari bisa kita naikkan kembali
gridnya, sehingga akan memberikan makna yang mendalam dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang punya emosi rendah itu cirinya adalah cenderung mencari kesalahan orang lain. Ini. Jadi kalau kita beraktivitas, berinteraksi, berteman, itu kalau ada orang yang senang mencari kesalahan orang lain, ya, senang mencari kambing hitam, ini ciri-ciri orang yang punya emosi yang rendah. Ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika di jalan itu kelihatan bagaimana orang ketika mengendara itu nampak sekali emosinya, bisa dilihat itu. Jadi membaca emosi itu salah satunya dengan bahasa tubuh, dengan bahasa tubuh. Jadi tanpa berbicara pun itu bisa ketahuan emosinya. Tentunya orang-orang yang sudah terbiasa mendalami hal ini. Dari wajah saja bisa kelihatan, dari gerak tubuh saja itu bisa kelihatan kondisi emosinya. Tentunya ini bagi orang-orang yang sudah paham. Jadi orang-orang yang sedang mencari kesalahan orang lain itu punya beberapa dampak-dampak bagi orang tersebut. Yang pertama, orang tersebut punya sifat pemarah. Pemarah. Orang yang senantiasa mencari kambing hitam itu punya sifat pemarah. Kemudian dia punya sifat curiga kepada orang lain. Kemudian punya sifat benci, punya sifat bohong, punya sifat sombong dan dengki. Banyak sifat-sifat lainnya. Ini yang dimiliki orang-orang yang senantiasa mencari kesalahan orang lain. Maka orang-orang yang punya kemampuan self leadership, kemampuan memimpin diri, itu kebalikannya. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab, responsibility. Ini orang-orang kebalikannya. Orang yang punya emosi yang tinggi itu orang yang responsibility, bertanggung jawab. Ketika ada yang salah, dia itu mencari masalahnya, bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari akar masalahnya. Jadi seorang pimpinan misalnya ada satu masalah di kantor, itu bukan mencari siapa yang melakukan kesalahan, bukan, tapi mencari akar masalah, kemudian dicari solusinya bersama. Ini. Sehingga nanti karyawan bisa bisa tenang dalam menjalani kehidupan di pekerjaannya itu. Nah, dalam dunia keluarga juga begitu. Jadi ketika suami menyalahkan istri, maka istri juga akan menyalahkan suami. Nanti akan menyalahkan anak dan seterusnya. Jadi lingkaran setan itu. Maka kalau ini kita tidak miliki, tapi kita berfokus pada solusi. Jadi orang-orang yang emosinya rendah itu, yang selalu mencari kesalahan, biasanya itu berfokus pada masalah. Sementara orang-orang yang emosi tinggi, yang artinya yang kualitasnya tinggi, itu akan mencari solusi. Nah, mencari solusi itu lebih mudah. Kenapa? Sebab orang yang mencari kesalahan itu biasanya tensinya tinggi, agak tinggi, ya. Sehingga justru masalah itu tidak segera tertangani, tapi semakin blunder. Tapi orang-orang yang mencari bagaimana solusinya, maka insya Allah akan lebih mudah untuk didapat, untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang yang senantiasa menyalahkan orang lain itu, senantiasa itu, maka orang itu akan punya sifat bawaan yang lain yang berbahaya. Marah, curiga, benci, sombong. Ini sifat-sifat setan semua. Sifat-sifat setan semua. Ini pertama, ciri-ciri orang yang punya emosi yang tidak baik maksudnya. Yang kedua adalah orang tersebut tidak mampu mengungkapkan perasaan. Nah, ini juga termasuk emosi rendah. Penakut maksudnya. Jadi tidak percaya kepada dirinya. Ada orang seperti ini. Ini orang yang ke dalam, terlalu ke dalam. Jadi sebenarnya emosi itu di tawazun, di keseimbangan. Terlalu tinggi maksudnya terlalu percaya diri itu juga tidak bagus. Terlalu rendah diri juga tidak bagus. Dia akhirnya harusnya bilang tidak, tapi dia tidak mampu mengatakan. Akhirnya dia menjadi korban dari keputusannya itu. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, orang-orang yang mempunyai emosi rendah itu suka menyerang orang lain. Suka menyerang orang lain, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Kalau sekarang itu namanya bullying, gitu. Banyak terjadi di mana-mana. Bahkan orang tua pun kadang-kadang membuli anaknya. Suka menyerang. Biasanya orang ini dalam bahasanya di bukunya Stephen Covey itu, dalam pembahasan dikatakan orang yang mempunyai sumbu pendek, ya, mudah meledak. Jadi anu sedikit langsung, ya.
Orang seperti ini akan sulit mendapatkan orang-orang yang bisa menemaninya, karena orang takut kepada dia. Sedikit langsung, sedikit nohok, agresif, ya. Bahkan sulit simpati dan sulit empati kepada orang lain. Ini ciri yang ketiga dari orang yang mempunyai emosi yang rendah. Kemudian orang yang mempunyai emosi yang rendah ini punya ciri yaitu suka memberi analisis rasional tapi berlebihan. Nah, jadi berlebihan tidak bagus, berkurang juga tidak bagus. Jadi kalau ada satu fenomena itu dianalisis muter-muter, ya, seolah-olah aduh sudah macam-macam, ya. Nah, sehingga justru masalahnya tidak selesai, ya, malah bertambah menjadi sulit, ya. Nah, misalnya ini berlebihan. Jadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, itu langsung dibahas. Iya memang itu bapaknya dulu, ini kemana-mana langsung. Bapaknya begini, ini macam-macam, menjalar-jalar kepada lain-lain itu. Padahal masalahnya tidak seberat itu. Nah, ini orang yang mempunyai emosi yang rendah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri orang yang emosinya rendah adalah pendengar yang jelek, ya. Pendengar yang jelek, tidak tahan untuk mendengarkan perkataan orang lain. Bisa dengan cara membuang muka, ya, gelisah dan semacamnya. Tidak tahan. Orang-orang ikut pengajian itu salah satunya ciri pendengar yang baik. Sebab banyak orang tidak tahan untuk bisa mendengarkan, Pak. Tidak tahan. Makanya telinga kita dua itu supaya bisa bertahan untuk mendengarkan. Tidak mudah. Bahkan kan diejek yang ikut pengajian, ya. Karena dia tidak tahan ikut pengajian, ya, tidak tahan ikut pengajian. Dia tidak pernah ngaji. Ternyata pengajian itu kan turun rahmat dari Allah, ya. Malaikat itu Allah utus untuk, ya, Allah menebarkan rahmatnya kepada majelis pengajian. Malah inilah justru yang akan bisa memberikan ketentraman bagi orang tersebut, kemudian bisa ditularkan kepada anak-anaknya di rumah itu. Ya, harusnya yang dikritik itu orang yang sibuk belanja kemana-mana itu, ya, yang nonton tidak pulang-pulang, itu seharusnya, ya, yang justru keluarga bisa menjadi berantakan, ya, yang kerja pagi sore misalnya tak mulai-mulai, ya, sampai malam, bukannya pengajian. Mungkin salah, ya, namanya manusia, mungkin salah mencari perbandingan, ya. Ya, namanya manusia. Tapi biar masyarakat nanti yang akan menilai itu. Tapi itulah, ya, itulah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang emosi rendah adalah tidak peka terhadap perasaan orang lain. Tidak peka terhadap perasaan orang lain. Ini juga menjadi hal yang perlu kita pelajari. Kita ini harus peka kepada perasaan orang lain. Jadi kurang peka terhadap perasaan orang lain, baik itu kepada anak kita, kepada pasangan hidup kita, teman-teman kita. Itu sebenarnya orang yang bisa belajar mikroekspresi, jadi ekspresi wajah itu bisa kelihatan tentang perasaannya. Orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi itu peka terhadap perasaan orang lain. Makanya orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi itu akan berhati-hati berkata-kata. Kalaupun dia berkata yang buruk, segera minta maaf biasanya gitu. Tidak merasa dia menang paling benar sendiri, berhati-hati karena tahu ini perasaan orang lain. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang punya emosi yang rendah adalah orang-orang yang senantiasa merasa tidak aman, jadi khawatir yang berlebihan. Orang sekarang mengatakan insecure, ya. Insecure itu merasa tidak aman, ya, merasa gelisah dan semacamnya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini dengan media sosial yang demikian, ya, seseorang bisa dijatuhkan langsung dari media sosial, ya, dengan bermacam-macam cara. Nah, itu. Maka orang-orang yang emosi rendah ini senantiasa merasa tidak aman, curiga kepada siapa saja. Curiga itu kalau dalam tataran waspada itu masih belum bermasalah, ya, waspada. Tapi kalau sudah berlebihan itu yang akan menimbulkan penyakit, ya, penyakit kecemasan yang disebut dengan
anxiety disorder. Kalau cemas itu wajar, cemas. Tapi kalau penyakit kecemasan itu sudah menjadi gangguan mental. Nah, ya. Sehingga ketika bepergian itu cemas, tidak bisa rileks dalam menjalani kehidupan. Ini orang-orang yang emosinya rendah. Kadang-kadang orang itu bukan tidak mampu, tapi karena emosi yang rendah, akhirnya dia tidak berani untuk bergerak. Ya. Jadi ada yang over, ada yang lower. Yang over itu terlalu percaya diri, bahkan bisa menabrak kepentingan orang lain. Sebaliknya yang terlalu low, rendah, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia merasa dirinya tidak berguna, tidak layak dan semacamnya, sehingga potensinya itu tidak bisa dibangkitkan. Ini orang yang insecure. Ya. Hadihimakumullah. Kemudian ciri berikutnya, ya, sudah masuk ya, Adan. Ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menghadapi bulan Ramadan kita tidak hanya berpuasa fisik ya, tapi juga memperbaiki emosi kita dengan Ramadan, sehingga Ramadan kita nanti insya Allah lebih berkualitas. Karena kualitas rasa jiwa kita itu mempunyai nilai yang tinggi. Bahkan doa-doa kita itu ditentukan oleh kualitas rasa kita. Jadi kalau ucapan kita A, sementara rasanya B, yang B itu yang diijabah oleh Allah. Jadi kalau doa kita A, tapi kita rasanya B, yang B itu yang diijabah. Contoh, ya Allah berilah aku kelimpahan harta. Tapi dalam hatinya, mana mungkin aku tidak punya apa-apa. Yang mana mungkin itu yang akan dikabulkan. Ya. Makanya rasa itulah sebenarnya kekuatannya. Bahkan tanpa berdoa dengan lisan pun, tapi dengan rasa yang khusyuk kepada Allah, Allah tahu tentang kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari kita menguatkan rasa kita, sehingga rasa itu akan menjadi kekuatan yang bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Demikian. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz ABD Gani. Sebelum ditutup, kami informasikan kepada para jamaah bahwa pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb membuka pendaftaran siswa baru untuk tingkat SD, yaitu SD Kismu Quranic Integrated School of Muhammadiyah, dengan target lulus SD insyaallah hafal 15 juz. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.